Warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Ahmad Salehuddin atau biasa dipanggil Cak Udin dalam Febi Talk, tempat ngobrol asiknya orang-orang Febi. Pada kesempatan kali ini kita akan berbincang tentang International Undergraduate Program yang dijalankan di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Dan tentu saja kita sudah menghadirkan tamu spesial yang melakukan inisiasi awal bagi pelaksanaan IUP di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Bersama kita, Dr. Abdul Qoyum. Selamat siang, Mas Qoyum. Selamat siang, Cak Udin. Sehat, Mas? Sehat-sehat, Alhamdulillah. Sehat. Ya. Kita penuh berkah nih. Tahun ini ada IUP ya, Mas ya? Ya. Bisa diceritakan, Mas Qoyum? IUP ini kalau kita lihat banyak prestasi, ya. Bisa nggak diceritakan apa latar belakang kemudian menginisiasi program IUP, Mas? Baik, terima kasih Pak Dr. Ahmad Salehuddin. Jadi IUP atau International Undergraduate Program yang kami jalankan itu untuk pertama kali itu untuk angkatan tahun 2021. 2021. Ya, Okay. jadi angkatan 2021 itu sudah ada kelas IUP. Ya, kelas IUP itu kami buat, kenapa? Karena memang Febi dengan posisi hari ini yang memang notabene sudah kita bisa katakan sebagai fakultas unggul ya. Iya. Di Febi di UIN Sunan Kalijaga atau juga fakultas Febi unggul di Indonesia mungkin ya. Jadi kita tentu saja harus melakukan banyak inovasi, pengembangan ya, continuous improvement. Nah, salah satunya adalah memang kita harus mengangkat atau membawa Febi ini ke level yang lebih tinggi, yaitu level internasional. Level Jadi internasional tidak cukup itu, di level nasional sudah ya? Tidak cukup karena dari akreditasi, dari prestasi, dari banyak aspek itu memang ya kita sudah saatnya untuk masuk ke pasar global, pasar internasional dalam rumpun, dalam subjek untuk ekonomi dan bisnis Islam. Ekonomi dan bisnis. Ya, itu salah satu reason, alasan paling pokok ya yang membuat kita menjalankan IUP itu. Jadi memang kan kita ketahui kita sudah akreditasi unggul Lemba 1, Ban PT A. Unggul juga berarti ya, kira-kira begitu, dan kemudian FIBA gitu. Ya, jadi betul. Memang menurut Mas Qoyum ini sudah waktunya ya? Sudah waktunya, Pak. Dan sudah harus ya? Sudah harus. Apalagi ya harus diakui bahwa UIN Sunan Kalijaga ini ya Febi-nya menjadi rujukan gitu. Iya. Maka ya kita harus terus untuk berimprovisasi gitu. Jangan sampai kita stuck di satu titik gitu. Jadi jangan sampai kemudian akreditasi itu menjadi berhala ya? Betul, tidak boleh. Itu menjadi tempat pijak ya? Iya, tempat pijaan. Itu tempat pijaan untuk lompat ke level yang lebih tinggi. Oke, Mas Qoyum tadi dibilang bahwa ini yang mencoba menginisiasi awal kan ekonomi syariah ya? Prodi ekonomi syariah. Angkatan 2021. Mulai dari awal atau pas semester 3? 2021 itu kita mulai start semester 2 mereka. Oh, semester 2. Semester 2 kita seleksi. Tapi untuk yang angkatan 2022 itu dari awal. Oh, 2002 sudah dari awal ya? Ya, sama untuk angkatan 2023 ini akan kita adakan seleksi awal untuk program IUP. Jadi begitu mahasiswa masuk, langsung masuk kelas internasional. Jadi secara internal ekonomi syariah bikin seleksi internal. Oke. Jadi mungkin ini nanti ya yang harus dikembangkan ya? Ya, pasti. Jadi kalau ini baru masuk dulu baru diseleksi, mungkin nanti mau akan masuk sudah diseleksi ya? Dari awal, dari pendaftaran mahasiswa baru itu sudah ada pilihan kelas internasional. Oke. Tapi ya ada keuntungannya Pak Widi. Untuk yang model sudah masuk baru diseleksi. Gimana? UKT-nya murah. UKT lokal, rasa internasional. Oke. Nah, gitu Kak. Jadi kalau ya saya bayangkan bukan sebaliknya ya, bukan UKT internasional rasa lokal. Enggak lah, Febi kan nggak begitu Mas. Jadi perlu sahabat semua pahami atau ketahui bahwa tahun ini kita sudah melakukan internasionalisasi secara masif. Sudah. Ada kerjasama dan kemudian student exchange, student mobility kan gitu Mas Koy. Jadi
tidak internasional, tidak apa? Biaya internasional rasa lokal, tapi Iya. sudah biaya lokal. Iya, iya. Biaya lokal rasa Rasa internasional. internasional. Betul. Kemasan internasional. Oke. Mas Koyum, apa toh sebenarnya target dari IUP ini, International Undergraduate Program ini? Kami tentu saja ada 2 target pokok ya Pak ya. Satu, tentu saja belajar dari kondisi prodi ekonomi syariah ya waktu itu. Jadi memang dari sisi prestasi mahasiswa ES tahun 2020 dan sebelumnya itu mungkin 3 tahun sebelum ya tahun 2020 3 tahun terakhir lah ya, yang gitu kita, kan. Itu kan prestasinya kan agak jeblok. Oh, oke. Agak jeblok. Nah, saya terus terang agak kesulitan bagaimana mempush anak-anak. Siapa yang akan saya push? Oke. Nah, Jadi kemudian- siapa yang akan dipush? Nah, Lahirlah program ini ya. lahir program ini. Program ini kira-kira adalah anak-anak yang memang punya komitmen tinggi untuk Akademik. akademik. Ya gitu. Jadi selain memang pembelajarannya memang fully in English. Fully in English. Ya, fully in Mahasiswa English. mampu? Kan banyak. So far tidak ada masalah. Nggak ada masalah ya. Nah, dan tentu saja itu target yang mendasari. Nah, ada juga hal yang penting bahwa suka atau tidak suka bahwa ekonomi syariah ini kan memang pasarnya sudah pasar global. Iya, iya. Semua negara tidak hanya negara OIC countries tapi negara-negara Europe dan seterusnya kan memang sudah masuk ke wilayah ini. Nah, Menjadi global commodity Nah, sudah ya. maka kita anak-anak kita juga harus siap dong. Nah, Oke, terutama dalam kemampuan mutu lulusannya itu harus kita siapkan yang bisa menembus pasar internasional. Nah, maka kemudian kita siapkan IUP paling tidak ya tentu saja anak-anak secara bahasa, secara kurikulum pembelajaran coba kita standarkan dengan standar yang ada di dunia luar, global itu secara ya, global maksudnya. itu. Kalau Jadi- culture-nya gimana, Mas? kalau culture ya yang pasti kuliah secara perkuliahan sudah full English. Fully English ya. Kemudian presentasi mereka juga bahasa Inggris, paper, ujian mereka sudah berbahasa Inggris dan itu menjadi terbiasa karena bahasa Inggris itu soal pembiasaan. Pembiasaan, Iya, pembiasaan, jadi iya, soal iya, pembiasaan. Nah, untuk mendorong motivasi mereka itu kita buat kelas itu. Kenapa? Karena kita punya arah itu ya. Arahnya setelah mereka membiasakan bahasa Inggris kita mau diapain. Nah, itu kita sudah punya Roadmap-nya ya, roadmap-nya. sudah ada roadmap ke situ. Gitu Pak Widi. Oke. Jadi bagi mereka yang menjadi di kelas IUP begitu, jadi dia punya kesempatan ya, sebenarnya tidak hanya melatih akademiknya tapi juga kemampuan berbahasa asingnya. asing, ya. betul. Terutama bahasa Inggris. Bahasa Inggris, betul Pak. Oke. Dan dosennya juga Pak. Dosennya juga. Ya. Yakin Jadi- itu. Yakin. Jadi sekaligus karena kan gini, ini juga alasan yang lain ya. Oke. Melatih dosen untuk dikirim latihan bahasa Inggris itu kan ya gitu-gitu terus. Maka ya untuk memberi IUP ini memberikan ruang kepada para dosen untuk Praktis. learning by doing. Learning by Jadi doing. memang Oke. mereka praktis every day, mengajar. Jadi itu otomatis level English-nya nanti dosen akan naik dengan Iya, sendirinya. iya. Karena mereka juga terbiasa. Gitu. Saya jadi ingat dulu ketika kursus di sini itu wangel sekali, Iya. tapi begitu dicemplungki ke Belanda sana ya Betul, naik Pak. sudah itu. Nge. Itu jelas itu. Ya. Oke, Mas Koyum. Pemirsa dari Febi Talk, tempat ngobrol asiknya Febi, perlu kita informasikan bahwa kita tahun ini akan melaksanakan program di 4 program studi insya Allah. Tapi yang Ya. jelas yang sudah memulai ada ekonomi syariah. Jadi bagi siapa saja yang masuk ekonomi syariah, tahun-tahun ini juga berkesempatan untuk masuk IUP, begitu ya Mas ya? Ya, Oke. di kelas IUP betul. Nah, jadi apa atau siapa yang bisa ikut program ini, Mas? Yang bisa ikut program ini siapa saja Yang yang memenuhi kriteria. kriteria. Jadi tentu saja kita buka peluang, nanti kita akan umumkan bahwa pendaftaran untuk ikut kelas IUP. IUP. Apa sih benarnya kelas IUP? Jelas menarik. Karena memang kelas IUP tadi belajarnya berbahasa Inggris, kurikulumnya dan seterusnya juga program-programnya memang kita siapkan yang program internasional. Misalnya program student exchange. Jadi kita sudah melakukan student exchange untuk 2 angkatan ini ya, hampir masuk 2 angkatan ini. Ya, angkatan pertama kita kirim ke International Islam University Malaysia. Ada 7 mahasiswa
Ya, kenapa kok 7, Pak? Ya, anggarannya. Anggaran. Nah, nanti kalau anggarannya cukup ya semua gitu kan. Atau mungkin ini berkorelasi dengan UKT yang masih lokal itu. Iya, iya. Ya, kira-kira begitu, Pak. Tapi enggak apa, ini kan satu pijakan pondasi Iya, iya, tinggal iya. nanti dikembangkan saja. Batu ungkitnya lah ya. Betul, Ya, betul. oke. Nah, tahun ini kita kembangkan lagi, kita kirim ke IUM, juga kita kembangkan ke Cina. Ke Cina, ke ya. Wuxi Institute of Technology. Jadi ada beberapa mahasiswa yang kita kirim ke sana. Nah, ke depan kita akan kembangkan lagi double degree. Double degree. Nah, iya, jadi anak-anak yang IUP harapannya nanti bisa double degree. Oke, jadi Gitu. tidak hanya lulus dari sini, sarjana dari sini, tapi juga mungkin dari Betul. misalnya Wuxi begitu ya. Wuxi dari Oke, Cina. dari Cina. Nah, itu. Jadi pemirsa sekalian, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang saat ini masih diinisiasi oleh ekonomi syariah itu berupaya itu ya, ada student mobility dan juga ada double Exchange, degree ya. double degree. Double degree. Tujuannya jelas untuk meningkatkan. Juga magang, Pak. Oh, ada magang? Magang internasional. Ada magang internasional. Ya, jadi kita siapkan magang internasional. Jadi ya kita siapkan lah Ya, magang ya, di ya, multinational corporation yang kita akan siapkan untuk anak-anak IUP. Oh ya, jadi saya masih ingat Mas Koyum. Jadi di akreditasi itu juga pertanyaannya tajam sekali itu Ya. ya. Anda pengen unggul, sudah bekerja di perusahaan multinasional apa gitu kan ya? Oke. Jadi ini dalam rangka Yes. mempersiapkan itu ya. Ya, dalam rangka mempersiapkan itu dan dalam rangka ya memang standar internasional begitu. Harus. Lulusannya ada nggak yang kerja di perusahaan multinasional? Nah, gitu pertanyaannya. Oke. Jadi tidak hanya di prosesnya ya. Tidak. Jadi outputnya juga harus. Betul. Outputnya kita coba Kita coba persiapkan juga. Jadi kita bisa mengklaim internasional kalau outputnya ada Ya. yang berkarir di level internasional. Betul. Jadi kita tidak bisa sebenarnya ini internasional kalau outputnya lokalan semua gitu. Iya, iya. Ya itu saya kira nanti ke depan akan terus berproses ya. Berproses ya, sampai oke. kepada titik terbaik lah kira-kira. Oke. Yang dalam rangka memberikan pelayanan kepada para mahasiswa FEBI. gitu kan. Berapa tuh Mas setiap angkatan itu mahasiswa yang Di IUP? Di IUP. Kisaran 30 lah. 30 orang. 30 orang. Dari 140. 140 dipilih jadi 30 orang. 30, Nah, ini ya. menarik. Dengan opportunity yang tadi itu ini kan menarik sekali ya. Ya, betul. Mumpung masih biaya lokal kan gitu. Biaya lokal. Ya, karena Saya tergelitik sekali dengan biaya lokal iya, itu. iya, ini biaya lokal betul ini. Ya di kelas IUP banyak juga kan UKT-nya 400. Oh, UKT 400 tapi secara dia punya minat ya kita fasilitasi tetap bisa masuk. Jadi di IUP yang sekarang memang bukan faktor biaya tapi memang dalam rangka faktor memberikan fasilitas fasilitasi kepada ya. anak-anak FEBI, anak-anak kita yang memang tertarik untuk ambil program yang internasional. Yang program internasional. Jadi Gitu. ini semacam program afirmasi lah ya. Program afirmasi. Oke. Mas Koyum, tadi dibilang siapa saja boleh ikut. Boleh dong bocorannya? Apa saja seleksinya kan gitu loh Mas. Ya. Sehingga yang mereka tertarik itu sudah bisa mempersiapkan diri. Baik. Oke. Seleksinya satu jelas minat. Oke. Minat penting. Nah, pinter tapi nggak minat ya sama saja. Tapi harus punya minat. Minat ingin masuk ke kelas internasional. Internasional. Yang kedua tentu saja adalah bahasa. Iya, iya. Kemampuan bahasa. Karena ya memang anak-anak yang di IUP memang karena pembelajarannya kan Full full English. English ya, full English. Jadi ya memang bahasa Inggrisnya ya bagus lah ya, Iya. ya harus bagus gitu kan. Meskipun ya saya tidak menampik bahwa ada juga yang anak reguler yang bahasa Inggrisnya bagus. Iya, iya. Banyak iya. juga yang anak-anak yang non IUP bagus juga bahasa Inggrisnya. Tapi mungkin karena nggak punya Karena niat ya. nggak minat, tidak ya. apa-apa. Karena ini hanya memadai yang berminat saja. Yang berminat. Oke. Jadi itu kemudian prestasi tentu saja. Prestasi akademik, portofolio pada saat dia SMA ya, Iya, itu iya, biasanya iya. kita pertimbangkan. Nah, itu 3 kriteria pokok sih Pak. Yang Iya, 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 iya. kriteria kemampuan biaya sih belum kita. Karena masih lokal tadi ya. Masih lokal. Tarifnya masih sama. Jadi ini murni memang FEBI atau Prodi Ekonomi Syariah dalam rangka memfasilitasi anak-anak kita yang memang itu. Dan orang tua kan juga pengen ya anaknya itu ketika kuliah di FEBI itu ada fasilitas-fasilitas itu. Nah, itu ada ceritanya juga, Pak. Iya, iya. Kenapa kok saya kemudian semangat sekali untuk membuka kelas IUP? Waktu itu ada mahasiswa yang kebetulan dia besar dan dia dari kecil di UK kan. Oke. Nah, terus kemudian
ibunya itu waktu anaknya keterima di 2 kampus. Anaknya keterima di 2 kampus negeri di Jogja. Di Jogja. Saya nggak perlu sebutkan namanya. Okay. Terus dia tanya saya, Pak, ini anak saya keterima di ekonomi syariah. Gimana ya? Terus saya jawab, ya nggak apa-apa Bu, silakan saja, nanti biar meneruskan perjuangan jenengan ya. Ini kan sama-sama ekonomi syariah ya. Sama-sama ekonomi syariah. Iya Pak, terus beliau nanya, ada program internasionalnya nggak Pak? Wah. Waktu itu saya jawab insya Allah ada. Nah, gitu. Jadi insya Allah ada. Langsung saya jawab insya Allah ada. Padahal baru kepikiran saja. Iya, baru kepikiran. Saya jawab insya Allah ada. Jadi saya menyimpulkan bahwa itu juga harapan dari para orang tua wali. Meskipun mungkin tidak semua, tapi mungkin banyak dari orang tua wali yang pengen ada exposure internasional itu. Maka kemudian waktu itu terus kita persiapkan yang kelas IUP ini. Itu Pak Widi. Sahabat dan kerabat Febi Talk, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, masih bersama saya Cak Udin, yang kebetulan hari ini menjadi tuan rumah Febi Talk ini. Oke, Mas Koyum tadi sudah menyampaikan beberapa hal, termasuk kenapa toh kemudian program IUP ini harus di-launching, kan begitu ya Mas ya? Oke. Apa program unggulannya? Selain tentu bahasa, Mas. Kalau bahasa oke lah ya. Selain bahasa apa yang kemudian didapatkan? Benefit apa yang didapatkan oleh anak-anak yang menderita ini? Kan harus menderita berarti kan? Ngomong bahasa Inggris, presentasi bahasa Inggris itu ya. Nah, apa Mas? Ya, tentu saja karena kami juga punya komitmen ya bagaimana program ini memang betul-betul meningkatkan kemampuan mahasiswa. Bahasa jelas. Kemudian yang kedua tentu saja adalah dari sisi mutu akademik. Jadi pembelajarannya memang buku-bukunya harus sudah menggunakan buku-buku yang standar internasional. Standar internasional ya. Banyak-banyak studi case dan seterusnya itu. Yang ketiga adalah tentu saja program Student Mobility Program ya. Kemudian program-program yang untuk exchange ya, student exchange sementara masih ke Malaysia dan Cina. Tahun-tahun ke depan kita akan kembangkan mungkin ke Korea ya, ke Turki, ke yang ekonominya maju yang ekonomi Islamnya. Ya, ekonomi Islamnya yang maju kita kembangkan. Ya, mungkin setelah Cina ini kita coba sasar ke Korea lah mungkin. Korea atau ke Jepang juga boleh, atau ke Turki. Ya, nanti kita coba mana yang paling bisa cepat dieksekusi. Jadi karena ini kan menambah opsi juga untuk anak-anak kita. Kemudian juga Brunei. Kalau Brunei sih sudah confirm siap. Sudah confirm siap. Tinggal kita eksekusi. Kalau Asian countries sih tidak terlalu susah ya. Jadi saya kira itu mudah. Kemudian juga double degree tadi itu kita akan ini semacam jadi satu paket yang masuk ke IUP ya punya peluang untuk ambil yang double degree. Ya. Sekali lagi memang ini opsional ya. Jadi tapi itu terbuka lebar bagi teman-teman yang masuk ke IUP untuk ambil double degree. Kenapa? Karena secara bahasa mereka sudah terbiasa. Ya. Jadi anak-anak yang di situ sudah terbiasa, sehingga ketika dia masuk ke luar negeri itu sudah tidak ada masalah. Culture-nya sudah terbentuk ya. Culture sudah terbentuk, bahasa sudah oke. Kalau kemampuan akademik sih saya meyakini anak-anak Indonesia ini pinter-pinter ya. Jadi bisa compete lah dengan student-student dari negara-negara lain, saya kira. Nah itu saya kira program-program selain juga ini Pak. Anak-anak bisa ikut ya tentu saja ya magang internasional tadi. Iya. Kemudian jelas skripsinya adalah berbahasa Inggris. Itu. Skripsinya wajib berbahasa Inggris. Jadi secara culture internasional sudah dibentuk kan sebenarnya. Nah, tentu saja kami adalah punya satu PR. Apa itu? Mendatangkan mahasiswa asing. Mendatangkan mahasiswa asing. Untuk kuliah di IUP. Oke. Sebenarnya tahun ini sudah kita inisiasi. Dan fakultas sudah memfasilitasi sebenarnya. Ada. Hanya memang belum efektif. Kita coba lagi tahun depan. Oke. Jadi IUP tangguh apa Mas? Hal yang perlu ditingkatkan adalah menginvite mahasiswa asing biar percaya juga kan dengan kita kan. Ini IUP, mana buktinya ini mahasiswa asingnya? Gitu, Pak. Tapi saya yakin itu bukan hal yang sulit diwujudkan. Saya yakin bisa kita wujudkan dalam jangka waktu yang tidak terlalu lama. Oke. Jadi sahabat dan kerabat Febi Talk, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, ayo kirim putra-putrinya ke IUP dan insya Allah nanti dia akan memiliki mental dunia kan begitu ya. Betul. Jadi
sebagai global leader gitu betul, kan, betul. memiliki pengalaman internasional juga gitu. Betul, Pak. Karena saya perhatikan anak yang ikut exchange itu seneng saya lihatnya itu. PDWD kan ya? Wah, mereka ketika berangkat baru mau exchange, dengan sesudah exchange itu kelihatan perkembangan bahasa Inggrisnya luar biasa. Dan saya lihat kepedeannya itu loh. Betul. Pede Betul, pede sekali mereka dekat sama mahasiswa dari Korea, dari berbagai negara, ikut ketemu dengan berbagai tokoh-tokoh dunia. Nah, itu betul, kan, betul, itu betul. kan kelihatan. Saya senang sekali karena itu secara pelan-pelan itu meningkatkan moral mereka. Iya, iya, Ini loh, iya. saya the future global leader gitu. Nah, gitu the kan. future. Jadi saya kira itu penting. Jadi saya masih ingat misalnya kata Pak Renal Kasali itu ya. Jadi sudahlah mahasiswa kirim aja keluar dan dengan begitu dia akan increase pengetahuannya secara luar biasa. Betul, kata. betul. Setuju berarti itu? Betul, gitu ya? sepakat saya, Pak. Karena dia bisa melakukan benchmarking dirinya sendiri. Sampai di level mana saya kalau di-compare dengan student dari negara lain. Artinya perjalanan itu juga menjadi upaya memantaskan diri ya. Betul, memantaskan diri. Mereka sebenarnya sudah besar. Iya, iya, iya. Mereka iya. bisa menyamakan sendiri. Jadi mereka bisa mengupgrade level mereka ketika ketemu dengan ya kayak orang main bola. Bola gitu ya. Kalau lawannya Indonesia lawan Argentina ya mereka satu tentu saja kelihatan sudah bisa main lawan Argentina itu sudah satu kepercayaan Prestasi, tersendiri ya. kan. Sudah. Nah, sama mahasiswa ketika biasa bergaul dengan mahasiswa dari berbagai negara, mereka jadi confident. Ini loh. Oh, mahasiswa dari sini begitu tuh. Saya juga begitu. Jadi kami sebenarnya satu level gitu ya. Iya, iya, iya. Itu iya. menjadi confident mereka. Iya, iya. Gitu, Pak. Jadi hal yang kira-kira nanti Mas Koyum, dalam konteks fakultas, ini saran Oke, dari Mas. oke. Apa yang harus kita lakukan, Mas? Saya kira Feby, ya saya melihat dukungan daripada fakultas sudah luar biasa lah ya untuk program-program yang tujuannya memberikan fasilitas kepada mahasiswa. Ya tentu saja memang yang perlu diperkuat adalah saya kira satu dari sisi administrasi, kemudian ya administrasi misalnya kayak rekrutmennya nanti kalau bisa dari awal sudah pas pada saat student rekrutmen itu mahasiswa mendaftar itu sudah ada opsi pilihan untuk kelas internasional. Kemudian tentu saja ya anggarannya diperbesar lah karena kan itu kan dalam rangka memperluas akses ya bagi para mahasiswa itu. Ya meskipun sejauh ini sih perkembangan daripada dukungan fakultas sih bagus ya menurut saya, luar biasa lah. Ya kita tahu lah fakultas agak kecapean juga kan dengan UKT lokal harus membiayai internasional gitu kan. Iya betul Pak, itu karena yang terakhir ini kan kita banyak sekali mengalokasikan anggaran untuk kemahasiswaan juga kan. Mahasiswa saya kira ya itu tetap harus ditingkatkan ya, tapi ya karena memang saya tetap meyakini ya memang itu haknya mahasiswa. Iya, oke. Kita melayani dengan sebaik-baiknya saya kira. Jadi tetap artinya ada dua skema yang harus dilakukan ya Mas ya. Jadi nanti UKT secara keseluruhan karena memang mungkin berbeda pembiayaan dari tidak hanya di pembelajaran tapi juga plan-plan internasional yang direncanakan kan memang berbeda ya Mas ya. Jadi mungkin itu juga harus dipikirkan sejak awal gitu ya. Betul. Ya itu butuh dukungan biaya juga. Butuh dukungan biaya. Walaupun tentu sebagaimana Mas Koyum sampaikan selalu bahwa mahasiswa yang miskin tapi pinter juga harus dapat afirmasi kan begitu. Betul. Dan selama ini ya kita nggak pernah membedakan itu. Iya, fakultas sudah melakukan itu fakultas ya. sudah membedakan. Saya kira udah bagus. Oke. Feby Talk akan kembali lagi mungkin beberapa hari ke depan dengan perbincangan-perbincangan yang lebih menarik. Keluarga, sahabat, dan kerabat Feby Talk, barusan kita sudah berbincang dengan Mas Koyum. Ini karena sibuk sekali, baru dari kemarin di Jakarta kemarin acara apa? Rakernas apa Mas? Lembaga Perekonomian. Rakernas Lembaga Perekonomian NU. Jadi ini sibuk sekali. Jadi walaupun sibuk masih tetap memikirkan mahasiswa selalu ya Mas ya. Siap. Jadi karena itu tugas pokok kita. Tugas pokok. Amanah harus dijalankan. Amanah harus dijalankan dengan sebaik-baiknya. Nanti di TKI malaikat. Betul. Kita bisa jawab kepada malaikat. Sahabat dan kerabat Feby Talk Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, demikian perbincangan singkat pagi ini. Insya Allah kita akan kembali lagi dengan isu-isu lain. Kita akan berharap juga nanti Mas Koyum bisa dampingin kawan-kawan yang IUP itu. Siap.
dan nanti juga bisa mendampingin kawan-kawan yang akan berangkat ke Cina untuk ngobrol di sini. Siap. Sehingga itu juga meningkatkan marwah kita sebagai fakultas kan. Siap, Pak. Terima kasih. Kita akhiri dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.